Dewi, bagaimana nanti jika kita ketemuan di bangunan sekolah SMP kita dulu? Isi pesan itu menawarkan ajakan untuk bertemu. Mau pulang bang? Tanya Dewi membalasnya. Iya, nanti jika abang pulang kampung kita ketemuan ya. Abang bawakan oleh-oleh kue bolu. Isi pesan Saiful. Apa? Bolu? Aku juga sanggup beli bolu bang. Lebih baik abang kasih aja kuenya pada orang lain. Balas Dewi kesal. Karena baginya, harga dirinya sangat murah jika hanya diberikan kue bolu. Memangnya mau oleh-oleh apa? Tanya Saiful di dalam pesan itu. Kalau aku minta, pasti kau juga tidak sanggup bang. Memangnya gaji abang sebagai kuli besar apa? Balas Dewi malas. Bilang saja mau apa, abang janji belikan, ucap Saiful. Aku mau perhiasan kalung emas asli, emang sanggup? Oh itu, sanggup. Tapi janji ya, harus ketemu nanti, ucap Saiful. Dewi hanya mengiyakan saja. Padahal ia begitu malas meladeni laki-laki miskin itu seperti Saiful yang bisa dikatakan cuma modal janji. Namun jika dipikir-pikir oleh Dewi, lumayan jika hanya untuk bersenang-senang dan sedikit membalas rayuan Saiful. Padahal ia sangat ilfil dengan lelaki berkulit hitam itu. Ada banyak lelaki kaya dan juga tampan yang mendekatinya. Mana mungkin ia menerima Saiful yang hanya bekerja kuli bangunan. Tak jarang ia menolak cinta seseorang. Bahkan yang lebih parah terakhir kali ini, menolak cinta kepada lelaki yang bernama Bima. Lelaki buruh tani bahkan lebih jelek dari Saiful. Lelaki yang bernama Bima itu bisa-bisanya tiba-tiba melamar dirinya di tengah umum. Bukannya romantis, tapi bikin malu. Bahkan membuat Dewi marah besar, bahkan sampai meludah lelaki itu. Najis jadi kekasihmu, lebih baik aku mati daripada hidup belangsakan dengan kau, ujar Dewi waktu itu. Dewi perempuan cantik berambut panjang. Walaupun ia hidup di desa, tapi keluarganya dari kalangan menengah ke atas yang berkecukupan. Bukan hanya cantik, tapi Dewi juga berpendidikan. Mungkin hanya dia gadis satu-satunya yang mampu melanjutkan sekolah tinggi, sedangkan para gadis lain memilih untuk bekerja atau menikah jika sudah lulus. Namun di balik kata cantik dirinya, ada sisi yang paling dibenci oleh orang lain. Terkadang, walaupun ia berpendidikan, tak jarang ia seringkali menyakiti perasaan orang lain. Apalagi jika itu adalah seorang pemuda yang berniat mengutarakan cintanya, maka tak jarang Dewi tolak mentah-mentah, sekaligus dengan cara menghina sang pemuda itu. Sudah banyak korban dari Dewi, termasuk teman-teman dari Saiful. Bukan hanya Bima, tapi ada Ihsan dan Adi yang kebetulan mereka berempat adalah sahabat. Namun Saiful cukup beruntung bisa lebih jauh dekat dengan Dewi. Berbeda dengan 3 temannya yang mendapatkan penolakan bahkan caci maki. Bukan 4 pemuda saja yang ia tolak, namun sudah ada banyak. Jika pemuda itu bukan tipenya, namun cukup berduit, maka ia hanya ingin memanfaatkannya. Apalagi lelaki itu jelek dan miskin, maka tak jarang lontarkan kata menghina sering ia gunakan. Hari terus berganti, dan akhirnya kepulangan Saiful pun tiba. Saiful sudah menyiapkan yang dipinta oleh Dewi. Ia tak sabaran untuk bertemu dengan perempuan yang ia sukai. Melalui chat, Saiful menghubungi Dewi untuk menentukan jadwal bertemu. Dewi, sore ini kita ketemu ya, di bangunan SMP kita dulu. Tenang saja, permintaan Dek Dewi sudah abang siapkan. Isi pesan Saiful sembari mengirimkan foto kalung emas dengan buah berbentuk hati. Wah, bagus banget bang. Oke bang, sore ya, balas Dewi. Sore hari, sekitar pukul 5 lewat, Dewi pergi dengan memakai sepedanya menuju bangunan sekolah SMP-nya dulu. Bangunan tersebut sudah lama tidak terpakai karena jumlah siswa yang minim akhirnya ditutup. Letak bangunannya berada jauh di dalam melewati gang kecil, sekaligus jalanan yang biasanya digunakan untuk orang-orang pergi ke sawah. Cukup jauh masuk ke dalam, bahkan jauh dengan rumah penduduk. Dewi memelankan laju sepedanya karena sudah tiba di depan bangunan kosong itu. Ia mengeluarkan ponselnya hendak menelpon Saiful. Namun baru saja ia menempelkan ponsel tersebut ke telinga, tiba-tiba ada sebuah tangan yang merebut ponsel itu. Dewi, ujar Saiful mengagetkan Dewi. Astaga, bikin aku jantungan bang, jawab Dewi turun dari sepedanya.
Saiful hanya tertawa kecil melihat wajah Dewi yang kesal. Takut ya? Tanya Saiful. Iya bang, kirain tadi rampok atau apa? Mana jauh dengan orang-orang. Abang sih pengen ketemu di sini, ucap Dewi dengan nada manjanya. Iya Wi, di sini memang jauh dengan warga. Mungkin jika kau teriak pun tak akan terdengar oleh mereka, tutur Saiful. Setelah berbasa-basi dan sesekali Saiful lempar rayuan, namun Dewi hanya biasa-biasa saja. Bahkan saat Saiful bercerita panjang lebar pun, ia hanya menanggapinya dengan malas. Bahkan untuk tersenyum pun Dewi paksakan untuk seadanya. Sudah hampir maghrib nih, kita balik yuk bang, ujar Dewi. Santai aja dulu, masih lama juga, jawab Saiful. Akhirnya Dewi kembali duduk di batang kayu yang menghadap ke arah bangunan sekolah tersebut. Kamu tahu kabar tentang Bima nggak? Tanya Saiful. Yang ku tahu ia berkebun bang, masih kere, jawab Dewi terkekeh. Kalau Iksan dan Adi, tahu mereka di mana? Soalnya sudah lama nih tidak ketemu, ucap Saiful sembari berdiri dan memperhatikan sekitar. Dewi menghentikan baunya sembari berkata, nggak tahu dan nggak mau tahu, bodoh amat lah, jawab Dewi. Bang, dari tadi ngomong mulu, mana nih oleh-olehnya? Tanya Dewi menatap Saiful. Ada, kalung emas dan kue bulunya abang taruh di dalam bangunan tuh, ayo ambil, jawab Saiful. Kenapa ditaruh di dalam sana? Tanya Dewi heran. Khawatir ada yang lihat Wi, dan gak enak jika tidak mengasih. Kan itu termasuk hak mata, kekeh Saiful. Dewi pun berjalan bersisian dengan Saiful menuju bangunan sekolah yang terbengkalai bertahun-tahun lamanya itu. Suasana bangunan kosong cukup dingin dan hawanya lebih sejuk karena dekat dengan rawa, juga pohon-pohon rumbia yang melindungi dari matahari. Dewi pun tersenyum kala tiba di dalam bangunan tersebut. Apalagi kalung tersebut langsung dipakaikan oleh Saiful. Dewi membelakangi Saiful, sedangkan tangan pemuda itu sibuk mengaitkan kalung itu ke leher jejang Dewi. Saiful sengaja berlama-lama berada di belakang Dewi. Ia begitu menikmati aroma wangi rambut perempuan itu. Dewi sadar jika Saiful sengaja berlama-lama. Ia langsung membalikkan badannya dan berkata, "Jangan ngapa-ngapain kamu bang. Ingat, kita hanya temenan, tidak lebih," ucap Dewi sembari mengacungkan jari telunjuknya ke wajah Saiful. Dewi masih ngedumel memarahi sikap Saiful yang disebutnya lancang. Kini Saiful sadar dan kini ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tiga temannya. Tanpa diduga, Saiful langsung mendorong Dewi dan menduduki tubuh Dewi. Tangannya mencekik leher perempuan berusia 25 tahun itu. Dewi terengah-engah dengan napasnya. Bahkan ia berontak untuk melawan Saiful. Namun kekuatan lelaki itu jauh lebih kuat darinya. Tangan Saiful berpindah ke wajah Dewi. Beberapa kali pukulan dan tinjuan Saiful layangkan ke wajah perempuan itu sembari berkata, "Benar katamu Dewi, di sini sepi dan jauh dari warga. Maka berteriaklah sekeras mungkin," ucap Saiful. Tangan Saiful berpindah ke wajah Dewi. Beberapa kali pukulan dan tinjuan Saiful layangkan ke wajah perempuan itu. "Tolong, tolong, tolong," teriak Dewi sebisa mungkin. "Kau itu terlalu sombong Dewi. Padahal ada banyak gadis yang lebih cantik, bahkan memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada kamu. Kau terlalu meninggi dan sering memandang rendah kami," ujar Saiful tersenyum miring. Saiful kembali mendekati Dewi yang hendak bangkit. Bahkan pemuda itu menarik rambut panjang Dewi. Dewi memekik kesakitan. Beberapa kali tamparan keras mengenai pipi mulus Dewi dan semakin membuat Dewi terhuyung dan pandangan berubah menjadi buram. Bekas tamparan keras meninggalkan kemerahan pada wajah tersebut. Saiful menarik Dewi ke pojok ruangan dan menutup pintu bangunan tersebut. Jangan sakiti aku bang, lepaskan aku," pinta Dewi dengan air mata yang membasahi. "Aku akan melepaskan jika sudah selesai," jawab Saiful tersenyum miring. "Jangan mencoba untuk kabur jika kau tidak mau mati," ancam Saiful mendekati Dewi dengan mengeluarkan sebuah pisau dan mendekatkannya pada leher jenjang tersebut. Dan tiba-tiba Dewi mengempaskan benda tajam tersebut lalu terjatuh dari tangan Saiful, membuat pemuda itu sangat murka.
ia kembali melayangkan tamparan. Beberapa kali, bahkan hampir membuat Dewi pingsan. Tak, tak. Dewi merintih kesakitan. Penglihatannya semakin tidak jelas. Tamparan keras tersebut mampu membuat Dewi tak sadar. Setelah puas memberikan pelajaran untuk Dewi yang mencoba melawan, kini Saiful tengah sibuk menelpon seseorang karena dapat terlihat dari ponsel yang ia tempelkan ke telinga. Tak dapat jelas yang Dewi dengar, tapi telinganya bisa menangkap jika Saiful meminta seseorang untuk datang. Di saat Saiful tengah lengah, maka Dewi berusaha berdiri dan mengambil sebuah bangku dan menghantamkannya pada kepala Saiful. Lelaki itu mengadu kesakitan hingga ponselnya terjatuh. Bek! Dewi hendak melarikan diri, tapi belum sempat ia menggapai pintu, tiba-tiba pukulan keras mengenai kepalanya dengan sangat kuat dan mengakibatkan dirinya limbung. Saiful kembali menyeret tubuh mungil Dewi ke pojok ruangan. Ia mengikat tangan Dewi dengan sebuah ikat pinggang. Saiful pun duduk sembari memperhatikan wajah Dewi, wajah cantik dan mulus yang jadi kebanggaannya. Dewi pun pingsan akibat pukulan benda tersebut. Namun tak dipungkiri oleh Saiful jika bangku yang dihantamkan padanya cukup lumayan keras, mampu membuat kepalanya pusing. Tidak lama setelah Saiful menelpon, tiba-tiba datang seorang laki-laki jangkung berkulit hitam. Lelaki itu tersenyum kala melihat Saiful. Mereka langsung berpelukan dan mendekati Dewi yang masih pingsan. "Dia sedang pingsan, Bima," ujar Saiful. "Iya, aku tahu," jawab lelaki yang tak lain bernama Bima. Lelaki itu mendekati Dewi, lalu memegangi dagu Dewi sembari menyeringai tajam, lalu berkata, "Cantik, kamu cantik." Mereka sempat berbincang-bincang, bahkan saling menanyakan kabar masing-masing karena sudah lama tidak bertemu. "Bagaimana kabarmu, kawan?" tanya Bima. "Baik, kamu?" tanya Saiful balik. "Ya, begitulah," jawab Bima terbahak sembari menyulut rokoknya. "Sudah lama pingsannya?" ucap Bima. "Baru saja, karena kuhantamkan dengan kayu besar itu," jawab Saiful sembari menunjuk kayu berukuran cukup besar. "Baguslah," kekeh Bima sembari mengembuskan asap tembakau tersebut. Sesaat di antara mereka berdua terdiam. Dewi bergerak sedikit dan membuat keduanya menoleh bersamaan. Dia sadar," ucap Bima. Dewi yang masih merasakan sakit di kepalanya tak bisa begitu merespon keadaan sekitar. Bahkan pandangannya masih buram. Tak jelas siapa lelaki yang kini di hadapannya. Dewi yang meringkuk hanya mengenali Saiful. Namun satu lelaki yang membelakanginya ia tak bisa menebak siapa itu. Pakik Dewi ketika hendak bangkit, namun tidak bisa karena tangannya yang terikat kuat. "Sudah bangun, Tuan Putri," ujar Saiful mendekati Dewi. Dewi menatap tajam ke arah Saiful yang kini tengah menyentuh pipi Dewi. "Saiful, mau ngapain kamu? Lepaskan aku," kata Dewi. "Nanti akan aku lepaskan, tapi setelah kita bersenang-senang dulu," jawab Saiful terbahak. "Cuy," ujar Dewi meludahi wajah Saiful yang begitu dekat dengannya. "Sialan," bentak Saiful yang kembali menarik rambut Dewi sehingga membuat perempuan itu mendongak ke atas. "Kau ludahinya juga," kekeh Bima sembari mendekati Saiful. Dewi terlonjak kaget kala mendengar suara yang begitu ia kenal. Ia kembali berontak meminta dilepaskan. Lepaskan." "Sabar dulu, sayang," jawab Bima mendekati Dewi dan menjawil dagu tersebut. Di saat Saiful dan Bima asik menertawakan Dewi yang terus berontak, tiba-tiba pintu pun terbuka. Terlihat dua orang lelaki yang berjalan beriringan. Dewi kembali dibuat kaget dengan munculnya dua lelaki itu. "San, Adi," lirih Dewi. Dua lelaki itu mendekati Dewi dan ikut menertawakan perempuan yang kini tak bisa berbuat apa-apa. Di antara gelak tawa lelaki itu, ia hanya bisa menangis pasrah. Kini dirinya sudah masuk perangkap mereka. Air mata Dewi terus-menerus keluar. Dari mulutnya hanya terdengar sebuah lirihan minta tolong. Tapi percuma, empat lelaki itu kini seperti ingin membalas dendam pada dirinya yang pernah dicaci maki. Saiful dan tiga temannya sedang berbicara serius.
dan mereka kompak menyetujuinya. Terlihat Bima berjalan mendekati Dewi kembali sembari berbisik. "Aku akan membalas ludahmu itu, Dewi," ujar Bima disertai gelak tawa. Di saat mereka tertawa bersamaan, tiba-tiba Bima langsung menghentikan tawanya dan membuat isyarat menggunakan jari telunjuknya ke bibir, meminta teman-temannya untuk diam. Saiful, Ihsan, dan Adi langsung menghentikan tawanya. Mereka tahu maksud Bima. Jika saat ini ada orang lain di luar bangunan. Melihat 4 pemuda di depannya kini terdiam sejenak, tiba-tiba Dewi berteriak sekeras mungkin untuk meminta pertolongan. Seketika, lantas Saiful langsung membekap mulut Dewi dengan tangan kekarnya. Mereka berempat sempat panik karena suara teriakan Dewi cukup nyaring. Bahkan pendengaran yang lewat pun sempat menoleh ke arah bangunan sekolah. Dewi terus berusaha berontak serta menendang apa yang berada di sekitarnya. Terdengar di luar suara deru motor yang berhenti. Namun secepat mungkin Bima keluar dari bangunan sekolah tersebut. "Bima, ngapain kamu di sini?" tanya Pak Yasin sembari menghentikan motor beliau. "Nggak apa-apa, Pak. Cuman ngecek bangunan doang. Nggak sengaja mampir sekalian pulang dari kebun," jawab Bima setenang mungkin. "Untuk apa kamu ngecek bangunan kosong ini?" tanya Pak Yasin. "Nggak apa-apa sih. Cuma saya pikir sangat disayangkan sekali saja jadi terbengkalai begini, Pak," jelas Bima setenang mungkin menyembunyikan gelisah, khawatir Dewi menimbulkan suara kembali. "Oh begitu, ya sudah, saya duluan ya, sudah mau maghrib," ucap Pak Yasin pamit. "Iya Pak, mari, saya juga mau pulang," jawab Bima sembari melangkah pergi menuju jalan setapak. "Apa kamu mau ikut saya?" tawar Pak Yasin. "Tidak usah Pak, saya jalan kaki saja," tolak Bima begitu sebal karena lelaki parubaya di depannya kini seperti sengaja berlama-lama. "Ya sudah, saya duluan," ucap Pak Yasin meninggalkan Bima yang masih berdiri di tempat semula. Seperginya Pak Yasin, hati Bima begitu lega. Beruntung beliau tidak penasaran lalu mendekati bangunan sekolah. Bisa dipastikan mereka akan tertangkap basah. Membahas masalah teriakan tadi dan tidak percaya dengan Bima, dan beliau mengeceknya lalu ketahuan, bisa dipastikan nyawa Pak Yasin akan melayang karena menjadi seorang saksi tentang penganiayaan terhadap Dewi. Bima kembali masuk ke bangunan dengan perasaan lega. Beruntung sepeda milik Dewi sudah diamankan olehnya dan akan dipastikan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Bima pun masuk dan menatap 3 temannya yang menghukum Dewi. Terlihat Dewi yang sangat frustasi dengan air mata berlinang. "Sudah aman," ucap Bima. "Lebih baik kita bawa ke bangunan belakang, sepertinya lebih aman," usul Ihsan, dan langsung disetujui oleh lainnya. Saiful dan lainnya menarik Dewi dengan cara menyeret perempuan tersebut ke bangunan belakang yang sudah dipenuhi ilalang dan semak-semak. Tubuh mulusnya terkena duri-duri dari tanaman liar yang menggoresnya. Tak dapat yang bisa diperbuat Dewi. Kini mulutnya disumpal dengan sebuah baju Saiful yang sengaja dirobek. Kemudian terdengar suara tubuh Dewi yang diseret secara kasar. Ihsan menyalakan lampu di ponselnya. Terdapat bangunan yang sudah lama tidak terpakai dan keadaan yang mencekam. Lembab, berlumut, dan basah. Bahkan lantainya sangat kotor. Dindingnya pun kini ditumbuhi tanaman liar. Setelah sampai di bangunan yang dituju, Saiful langsung menghempaskan tubuh Dewi dengan keras. Perempuan itu pun terjatuh di lantai dengan keadaan yang memprihatinkan. 4 pemuda di hadapan Dewi saat ini sangat girang. Mereka menertawakan Dewi dengan ketidakberdayaannya, juga menertawakan kenikmatan dunia yang akan didapatkan oleh mereka selama ini. Masing-masing dari pemuda itu saling menumpahkan rasa kekesalannya terhadap Dewi. "Kau ingat Dewi, setelah hari itu kau menolakku dan meludahiku. Bahkan caci maki yang kau lontarkan, aku jadi bahan gunjingan orang-orang. Bahkan mereka menertawakan kebodohanku," ujar Bima terbahak mengingat perlakuan yang tak bisa ia lupakan. Bahkan dendamnya semakin membara untuk segera membalas sakit hatinya. "Kau juga mencaci maki diriku, Dewi. Andaikan kau tolak cintaku secara baik-baik, maka aku akan bisa memaafkanmu. Tapi kau menghina diriku habis-habisan waktu itu. Bahkan kau memprovokasi orang-orang untuk ikut membenci diriku," ujar Adi tersenyum miring. "Kasihan sekali teman-temanku, Dewi. Apa kau tidak berpikir di kemudian hari dampak setelah kau memaki mereka
Mungkin aku salah satu pemuda yang turut sakit hati atas penolakanmu. Lanjut Iksan menatap Dewi dengan wajah dinginnya. Kini giliran Saiful yang mengeluarkan unek-uneknya. Saiful tersenyum sinis menatap Dewi meringkuk penuh ketakutan. Aku lebih beruntung dari 3 temanku lainnya. Tapi aku tahu maksud kau, Dewi. Kau hanya ingin memanfaatkanku. Bahkan kau membenarkannya saat kau bercerita pada teman perempuanmu. Sakit hatiku, Wi. Aku kira kau tulus. Ternyata aku salah, ucap Saiful dengan senyumnya sembari menitikan air matanya yang keluar. Jangan berlama-lama, Ful. Percuma, perempuan ini memang tak punya hati, ujar Bima. Lebih baik kau tak usah banyak berharap pada perempuan sombong ini. Dia sama sekali tak pernah suka denganmu. Ingat, dia hanya ingin memanfaatkanmu, lanjut Bima. Saiful menghentikan tangisannya. Ia benar-benar menyukai Dewi. Kerja kerasnya di kota untuk mendapatkan uang yang banyak serta kehidupan yang lebih baik. Jika semuanya sudah siap, maka ia berniat untuk datang melamar Dewi. Nyatanya, ia dinampakkan dengan kenyataan yang ada, bahwa Dewi hanya ingin memanfaatkan dirinya, tak benar-benar membalas rasa cintanya. Sudah Saiful, hentikan kesedihanmu, ujar Ihsan menegur. Benar Saiful, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Bukan hanya kau seorang diri yang cintanya ditolak, sahut Adi. Saiful mengusap air matanya. Ia tersenyum menatap 3 temannya lalu berkata, Silakan, mari kita bersenang-senang, ucap Saiful. Dewi pun menangis. Ia tidak bisa berbuat banyak. Untuk berteriak dan berontak pun ia kepayahan. Bima melepaskan kain yang menyumpal mulut Dewi. Terdengar isak tangis dan rintihannya dari mulut mungilnya tersebut. Di antara mereka berempat, Bima dan Adi yang begitu beringas. Bima dan Adi tak segan-segan untuk menampar Dewi jika Dewi berontak sedikit saja. Bahkan Saiful terengah melihat kedua temannya yang begitu bersemangat. Begitu pula dengan Ihsan yang hanya memperhatikan Bima dan Adi. Saiful terduduk lemas di lantai. Ia melihat Dewi disiksa lebih dulu oleh 3 temannya. Bahkan pakaian Dewi sudah dirobek secara paksa oleh tangan Bima. Atasan yang terbuka lebar membuat Bima tersenyum. Begitu pula dengan Adi. Pemuda itu membuka rok yang Dewi pakai dan hanya menyisakan pakaian dalam. Sedangkan Ihsan tak banyak bergerak karena sudah diselesaikan oleh 2 temannya. Ikat pinggang yang mengikat pergelangan tangan Dewi kini dilepaskan. Mereka akan menikmati Dewi tanpa penghalang yang menutupi celah sedikit pun. Sini, ikat pinggangnya, pinta Bima pada Ihsan yang melepaskan benda itu. Ihsan menyerahkan ikat pinggang tersebut pada Bima. Saat benda tersebut sudah berpindah tangan, tanpa diduga Bima mencambukkan ikat pinggang tersebut ke tubuh Dewi yang sudah tak memakai benang sehelai pun. Bima pun tersenyum kala mendengar suara kesakitan Dewi yang menjerit-jerit meminta ampun. Sudah, cukup, tegur Adi. Aku kelewat kesal sama ini cewek, sakit hati aku, ujar Bima melemparkan ikat pinggang tersebut ke sembarang arah. Lebih baik mulutnya kita sumpah lagi, khawatir dia menimbulkan suara lagi, tanya Adi. Enggak perlu, mana mungkin ada orang lewat malam-malam begini, sahut Ihsan. Ya, tapi kan siapa tahu ada orang yang kebetulan pergi ke kebun, kata Adi lagi. Tidak usah, biar kita bisa menikmati suara rintihan dari mulutnya ini, ucap Bima menyentuh bibir Dewi dengan gelak tawanya. Lepasin aku. Aku minta maaf telah menyakiti kalian. Aku minta maaf, seru Dewi dengan wajah yang memerah. Aku mohon, tolong maafkan aku, kata Dewi lagi meminta belas kasihan pada 4 pemuda di depannya. Teruslah memohon Dewi, aku suka mendengarnya, ucap Bima terkekeh. Bang Saiful, tolong aku bang. Aku mohon, bebaskan aku bang. Lirih Dewi mengiba pada Saiful yang menatap Dewi dengan wajah sedihnya. Melihat perempuan yang ia sayangi disakiti dengan kejam. Saiful tak merespon ucapan Dewi. Ada rasa yang begitu berdenyut kala mengingat ucapan Dewi yang hanya menjadikannya sebuah pelampiasan dan dimanfaatkan. Tolong lepaskan aku, lirih Dewi di sela isak tangisnya terus memohon. Percuma Dewi, kami terlanjur sakit hati karena ucapanmu yang selalu menghina itu, ucap Bima memegangi rahang Dewi keras. Dan tanpa diduga, Bima lebih dulu menikmati bibir Dewi. Bahkan Bima menggigitnya dengan keras
dan mengakibatkan bibir bawahnya berdarah. "Aku benci bibirmu itu," ucap Bima. "Astaga Bima, kau menyakitinya," ucap Ihsan. Sedangkan Saiful masih terdiam sejak tadi. Ia hanya memperhatikan 3 temannya yang sudah sangat tidak sabaran. Saiful menatap kalung emas dengan buah kalung berbentuk hati tersebut. Kalung yang baru beberapa detik lalu ia pasangkan pada leher Dewi. Kini tubuh Dewi sudah mereka telentangkan dan permainan hendak dimulai. Diawali dengan Bima yang memperkosanya dengan beringas. Dewi pun menjerit, nyaring ketika Bima sudah berada di atas tubuhnya. Bima pun tersenyum puas bila mengambil kesucian Dewi. Bahkan tubuh Dewi bisa ia nikmati dengan percuma, tanpa ada yang melindunginya dari sehelai benang pun. Air mata Dewi terus-menerus menetes. Kesucian yang ia jaga kini diregut oleh seseorang yang sangat ia jijik. Sesekali Dewi menjerit kesakitan setiap hentakan yang diberikan Bima. Sedangkan temannya yang lain sibuk menertawakan ketidakberdayaan Dewi. "Nikmatilah Dewi," bisik Bima. Dirasa cukup puas, akhirnya Bima mengakhirinya dengan lengkuan panjangnya. Mereka kompak bergantian menyetubui Dewi. Kini giliran Adi yang tak kalah kejam. Bahkan pemuda itu sambil menyakiti Dewi dengan menampar Dewi jika perempuan itu tidak menuruti kemauannya. "Kau sepertinya sangat berpengalaman Adi," ucap Bima tertawa terbahak-bahak. Setelah Adi, lalu kembali Ihsan dan baru terakhir Saiful yang menikmati celah tubuh Dewi. Saiful sempat ragu, namun 3 temannya terus mendesakan agar ikut menikmatinya. "Rugi besar jika kau tidak ikut menikmatinya, Ful," ucap Bima sambil menyalakan rokoknya. "Nikmatilah mumpung gratis," saut Adi sembari menghembuskan asap tembakaunya. Saiful menghembuskan napas kasarnya. Akhirnya ia luluh juga. Nafsunya lebih besar ketimbang rasa iba pada Dewi yang hampir pingsan. Bahkan tubuhnya sudah terkulai lemah. Sekedar untuk merintih kesakitan saja ia tidak mampu. Hanya air mata yang menjelaskan jika ia sangat begitu sakit. Saiful pun menikmatinya, dan pada akhirnya ia mengeluarkan cairan bening seperti 3 temannya. "Gimana rasanya bro?" tanya Bima terus terbahak. Saiful memilih tidak menjawabnya. Ia langsung memakai pakaiannya dan duduk bersama dengan teman-temannya menikmati rokok lintingan. "Di sini yang menang banyak kamu Bim. Kita bertiga mah cuma begasan kamu," ucap Adi merasa iri karena Bima yang merenggut kesucian Dewi. "Tapi kamu bertiga kan cuma tetap kebagian. Gak usah protes deh," jawab Bima kesal karena Adi iri padanya. "Tenang saja, yang penting semalaman ini kita senang-senang saja dulu," ucap Bima menepuk pundak Saiful. Mereka semua setuju dengan usulan Bima. Jika semalaman suntuk ini mereka akan bersenang-senang dengan Dewi. Bahkan Bima memberikan kebebasan pada temannya untuk menikmati Dewi beberapa kali. Mereka mau, bahkan beberapa kali mereka akan sanggup menggagahi Dewi. "Sudah jam berapa nih?" tanya Saiful. "Jam 1 dini hari," jawab Adi sembari mengecek jam di ponselnya. "Lebih baik kita sudahi. Lihat itu, Dewi sudah pingsan," jawab Ihsan. "Gimana nih, apa kita tinggalkan saja Dewi begitu?" tanya Saiful setengah panik. Jangan dibiarkan begitu saja. Nanti kita malah masuk jeruji besi bersama," kata Bima dengan mata yang cekung dan mabok. Terus gimana Bim? Kamu juga ikut pikir dong, jangan santai-santai saja," saut Adi sembari memakai pakaiannya kembali. Setelah beberapa kali ia menikmati tubuh mungil Dewi. Iya, ini juga aku lagi mikir," jawab Bima. Mereka berempat sempat terdiam. Masing-masing hanya menghisap rokoknya dan menikmati minuman yang hanya tersisa sedikit lagi. Bima tersenyum sambil berkata, "Kita gali lubang, kita kubur Dewi sekarang juga," ucap Bima. Apa? Dikubur?" "Iya, memangnya kenapa?" tanya Bima. Saiful mendekati Dewi yang tengah pingsan. Ia menempelkan jari telunjuknya pada hidung Dewi. Ia masih merasakan hembusan napas perempuan itu. "Dewi belum mati bro," ucap Saiful. Memang belum mati," timpal Adi juga ikut mendekati Saiful yang tengah berjongkok di depan dewa. "Masa harus kita kubur hidup-hidup?" ucap Saiful merasa keberatan dengan ide Bima. "Lah apa susahnya sih? Kita lenyapkan dia saja dulu baru dikubur," kakak Bima disertai gelak tawa teman yang lainnya. Saiful hanya terdiam saja, sedangkan 3 temannya menertawakan dirinya.
Saiful mendekati Dewi lagi dan menatapnya dengan jarak dekat. Ia menatap perempuan itu dengan tatapan cinta. Ia benar-benar sangat sayang pada Dewi. Bukan sekedar sayang, tapi ia juga sangat mencintai perempuan itu. Entah kenapa, hatinya begitu tertarik pada perempuan tersebut. Ada sesuatu dari dalam tubuh Dewi yang memiliki daya tarik tertentu yang mampu membuat seorang pemuda berani bertekuk lutut. Ia tak munafik, ia sangat menyukai Dewi. Perempuan cantik dengan tubuh berisi namun tidak terlalu tinggi itu mampu membuat lawannya menatap tak berkedip. "Apa perlu kita lakukan sekali lagi?" usul Ihsan. "Memangnya kamu masih sanggup?" tanya Bima. "Ya, sangguplah." Saiful terus menjelajahi setiap inci tubuh Dewi. Ada banyak bekas luka dan memar di tubuh mulusnya. Bahkan ia pun juga turut menyakiti Dewi sebelum ia diperkosa. Saiful benar-benar tidak bisa menahan hawa nafsunya dan hanya mampu menuruti perintah teman-temannya. Setelah berbincang-bincang selanjutnya, Bima mengatur semuanya. Dan tanpa diduga, saat mereka tengah serius, tiba-tiba Dewi tersadar dan merintih kesakitan. Bahkan ia kembali berteriak meminta tolong. Lantas seketika, Bima mendekati Dewi dan langsung mencekik perempuan itu yang begitu berisik. "Ini, rasakan mulut berisik," ucap Bima mencengkram erat tangannya ke leher Dewi. Dewi terengah-engah. Tangannya mencoba melepaskan tangan Bima yang begitu kuat. Bahkan air liur Dewi keluar dengan lidah yang terjulur. Dan dalam hitungan detik, tiba-tiba tangan Dewi melemah. Pergerakannya terhenti dengan hembusan napas yang panjang mengakhiri hidupnya. Bim," ucap Adi. Dia sudah mati," ucap Ihsan. "Kayaknya sudah mati sih." "Ya, baguslah kalau begitu," jawab Bima dengan santainya setelah menghabisi nyawa Dewi. Saiful menatap Dewi dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa sedih di hatinya. Namun, jika Dewi dibiarkan hidup, maka mereka akan berpotensi tinggal di jeruji besi untuk selamanya. Bima pun pulang dengan tergesa. Beruntung rumahnya tidak begitu jauh. Ia mengambil peralatan untuk menggali lubang. Sedangkan 3 teman lainnya hanya menunggu di tempat. Dan tidak berselang lama, Bima datang dengan membawa 2 buah cangkul dan 1 parang. Mereka menyeret tubuh Dewi ke belakang bangunan, persis di bawah pohon rumbia yang rimbun. "Cepat, seret tubuhnya ke belakang," pinta Bima. Sedangkan Saiful, Adi, dan Ihsan cukup menunggu instruksi dari Bima, yang disebut bos bagi mereka. Bos yang memiliki banyak ide untuk melakukan langkah selanjutnya. Dewi diseret ke belakang bangunan. Di belakang tersebut lebih rimbun dengan semak-semak yang tinggi. Ihsan bertugas menebas semak belukar agar memudahkan untuk penggalian. "Seberapa yakin jasadnya tidak kita kuburkan di sini gak bakal ketahuan?" tanya Adi. "Yakinlah, mana ada orang berlalu lalang lewat belakang bangunan ini," jawab Bima. "Yang ada mereka malah takut jika melewatinya," sambung Bima lagi. Bima yakin jasad Dewi tak akan pernah terendus. Sebisa mungkin mereka akan mengubur Dewi sedemikian rupa tanpa ada orang yang curiga jika ada jasad yang disembunyikan di belakang bangunan sekolah ini. Adi dan Saiful ditugaskan untuk menggali tanah. Mereka menggali secara bergantian dan diharuskan sebelum subuh mereka sudah menyelesaikan kegiatannya dan sudah pulang ke rumah masing-masing agar orang-orang tak ada yang melihat mereka. "Bim, apa segini cukup?" tanya Saiful dengan keringat bercucuran. "Kurang dalam itu," jawab Bima. Saiful dan Adi terus menggali. Mereka sangat lelah. Untuk malam ini tenaga mereka benar-benar terkuras. Dan dirasa sudah cukup. Jasad Dewi yang direbahkan di atas semak-semak kini dimasukkan ke dalam lubang dengan keadaan telanjang. Jasad penuh lebam dan darah kini sudah berada di dalam lubang. Mereka menguburnya dengan asal. Sebelum jasad ditutupi tanah kembali, Saiful memberikan daun pisang di atas tubuh Dewi. Ia kembali menatap wajah itu. Wajah cantik yang kini sudah berubah menjadi wajah menyeramkan. Dengan mata melotot, lidah menjulur, dan penuh luka. "Sudah, Pul, sudah. Nggak usah sok bersedih. Cepat minggir," ucap Adi, langsung menimbunnya dengan tanah. Setelah tubuh tersebut ditutupi dengan sempurna, mereka juga memberikan rumput-rumput dan dedaunan kering di atas tanah yang sedikit memiliki gundukan. "Sudah selesai, ayo kita pulang masing-masing dengan berpencar," ucap Bima. Di bawah sinar rembulan yang dinaungi pohon rumbia, tak ada yang tahu
jika jasad gadis perawan yang tertanam di sana hanya mereka berempat yang tahu dan masing-masing tutup mulut. "Sepeda Dewi di mana, Bim? Kau sembunyikan?" tanya Saiful. Sudah aku bawa pulang," jawab Bima. "Kalau HP Dewi sama siapa?" tanya Adi. Ada itu, biar nanti ku buang saja jauh-jauh," jawab Ihsan. "Ya, baguslah. Sekarang kita berpisah di sini dan pulang masing-masing," ucap Bima. Bima yang sempoyongan lebih dulu pulang dan disusul Ihsan dengan jalan yang berbeda. "Ful, kamu balik ke rumah?" tanya Adi. "Enggak, aku langsung balik ke kota lagi ya," jawab Saiful. "Ya sudah, aku duluan. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi," ucap Adi berjalan pulang melalui jalan setapak. Kini hanya tinggal Saiful yang belum pulang. Ia teringat pakaian Dewi yang belum dimusnahkan. Ia kembali masuk ke dalam bangunan belakang dan mengambil baju, rok, serta pakaian dalam. Saat ia sendirian, Saiful merasakan hawa yang tak enak. Padahal sebelumnya hawanya tidak begini. Ia pun bergegas keluar dan menuju jalan pulang. Saat sudah di depan bangunan, ia kembali menoleh ke belakang sembari berkata, "Selamat tinggal Dewi. Abang pamit balik ke kota lagi. Semoga suka dengan kejutan yang abang berikan," ucap Saiful. Dan dengan langkah cepat, ia meninggalkan bangunan sekolah terbengkalai itu. Ia berniat langsung balik ke kota. Sebelum para tetangga ada yang melihat dirinya pulang kampung. Dan saat itu,